Jadi pas saya masuk ruang operasi, disuntiklah bius kan, langsung dibeling. Saya teriak, Allahu Akbar, dokter sakit banget dok. Saya dengar jelas dokter itu ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Ada satu permasalahan yang ibu katakan itu memang sudah dibius, saat kita potong ibunya kesakitannya. Saya stop. Tidak bisa berjalan lagi dan baru melahirkan, kehilangan pekerjaan, suaminya kabur. Untuk kondisi mentalnya sendiri seperti apa? Dengan gue mati. Pak Kus, berarti dugaan malpraktik ini sebenarnya ada atau tidak nih? Kasus dugaan malpraktik kembali terjadi. Kali ini seorang ibu muda bernama Ratih Reynada dalam kondisi lumpuh tak berdaya pasca operasi sesar anak keempatnya di RSUD Kota Bekasi pada September 2024 lalu. Mengapa kasus malpraktik ini kembali terjadi? Apakah pihak rumah sakit akan bertanggung jawab atas kejadian ini? Bersama saya Arlista Hadi, inilah Ainis Files. Nasib pilu harus dialami Ratih Reynada, seorang ibu berusia 30 tahun asal Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratih lumpuh total usai menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kasbullah Abdul Maid pada 2024 lalu. Kini Ratih hanya bisa terbaring lemas di tempat tidurnya selama hampir 9 bulan usai menjalani operasi. Itu katanya pas operasi Mbak itu dibius cuma berasa sakit. Berasa. Berapa kali bius dari rumah sakit? Tapi tetap berasa. Rasa dua-duanya. Sakit sekali, Mbak. Ya Allah, masih sadar Pak, dikenain pisau. Saya teriak, astagfirullahaladzim, dokter sakit, dokter. Pasca operasi, tubuh Ratih kian melemah, sementara dokter menyebut itu merupakan efek obat bius. 2 bulan berlalu dalam kondisi yang semakin lemah, Ratih menjalani operasi pasang pen lantaran tulang belakangnya rusak. Namun usai operasi pasang pen, Ratih justru tidak bisa bergerak, bahkan untuk duduk pun kesulitan. Mirisnya, usai alami kelumpuhan, Ratih kehilangan pekerjaan, ditinggal suami, bahkan anak-anaknya harus putus sekolah, lantaran Ratih tak bisa menafkahi 4 anaknya. Kini Ratih hanya bisa bergantung pada orang tuanya yang hanya bekerja sebagai pengemudi ojek pangkalan. Pemirsa, saat ini saya sedang menuju ke RSUD Kota Bekasi. Saya ingin mengetahui apakah benar dugaan malpraktek ini terjadi di dalam rumah sakit tersebut. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, tim kami sudah mencoba menghubungi pihak rumah sakit. Namun sayangnya tidak ada respon. Kali ini saya akan mencoba, sebelum saya tiba, saya akan mencoba untuk menghubungi dari pihak rumah sakit apakah bisa
tim iNews Files datang untuk mewawancarai perwakilan dari rumah sakit. Dan saya ini menghubungi langsung Dirut RSUD Kota Bekasi. Tidak ada jawaban. Ini volume sudah saya maksimalkan. Kami pun sudah menyiapkan surat dan sudah melampirkan surat, namun tetap masih sama, tidak ada respon. Dan sekarang, baik, kita akan langsung menuju ke RSUD Kota Bekasi. Belum ada kabar, soalnya Pak Dirnya lagi ada giat dulu, masih ada giat. Jam berapa? Jam berapa kira-kira? Saya nggak ini, soalnya Mbak belum janji sih ya. Soalnya sih udah dari kemarin-kemarin udah coba kontak Pak Dirnya langsung, tapi nggak direspon, makanya saya datang langsung ke sini. Ya, ternyata hasilnya nihil. Pihak direkturnya menyatakan ada giat, begitu. Itu juga informasi saya dapatkan dari Humas RSUD Kota Bekasi, dan saya berusaha untuk mencoba meyakinkan mungkin ada perwakilan dari dokter-dokter terkait yang memang bertanggung jawab atas operasi dari korban, tapi sayangnya tidak ada arahan dan ya hasilnya nihil, tidak ada yang mau berbicara gitu. Pemirsa, saya berada di kawasan Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Di sini adalah lokasi tempat tinggal Ibu Rati. Tapi saya masih belum tahu tepatnya di mana rumah Bu Rati. Kita akan coba tanya salah satu warga di sini. Siang, Pak, permisi. Ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Anda. Bapak Anda. Ya. Pak, ini benar kawasan rumahnya Ibu Rati? Iya, benar. Oh, Bapak kenal Ibu Rati? Kenal. Bu Rati yang kemarin diduga jadi korban itu malpraktik. Oh iya sih. Benar. Sekarang lagi sakit gitu. Lagi sakit. Iya. Rumahnya di sebelah mana, Pak Anda? Di belakang sini. Saya nanti tinggal lurus jalan ke kiri, kanan? Ke kiri. Ke kiri. Baik. Tapi sebelumnya Pak Anda, saya mau tanya, Pak Anda ini kenal Bu Rati personal, sosoknya itu seperti apa sih? Dulu sih aktif dia orangnya dalam bersosialisasi dalam masyarakat gitu. Dan sekarang jarang kelihatan dan ternyata sedang sakit gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Anda. Saya mau langsung ke rumah Bu Rati. Terima kasih banyak Pak. Ya pemirsa, sepertinya ini adalah rumah dari Ibu Rati karena sudah mulai ramai banyak tamu. Kita langsung masuk dan coba bertanya apakah ada orang tua dari Ibu Rati dan Ibu Ratinya apakah ada di dalam. Yuk. Pak Budi, saya mau nanya sekarang kondisi Ibu Rati seperti apa, Pak? Ya, tergeletak tidur aja, Bu. Nggak bisa gerak. Tergeletak tidur, tidak bisa bergerak sama sekali. Duduk nggak bisa, kanan kiri nggak bisa, ya, kayak gini aja sih. Pada saat pertama kali Bapak mendengar anak Bapak sudah mulai terganggu kakinya. Nah ini sejak kapan? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Waktu itu kan mereka kontrak ya. Kita nggak tahu perkembangannya itu. Nah setelah tahunnya dia kemari Ya. dengan dipakai online tapi nggak bisa jalan normal. Oh Kita gitu. papa. Sudah dipapah pada saat datang ke sini. Kenapa, Ini Pak, operasi sesar. Nah itu udah nggak bisa normal lah, kita pegangin dia terus gitu sampai duduk. Alhamdulillah dulu masih bisa jalan, tapi nggak bagus gitu. Oh, setelah operasi sesar sebenarnya masih bisa jalan, tapi Masih sudah bisa tidak jalan. bagus. Oke, lemah ya, sudah lemah. Betul. Oke. Setelah itu kira-kira 2-3 bulan udah total, nggak bisa apa-apa.
Untuk kondisi anak keempatnya, cucu Bapak diasuh sama siapa? Sama saya, kakek nenek. Sama kakek neneknya. Iya. Gitu. Sementara kita bolak-balik ke rumah sakit. Berbicara rumah sakit, ada respon apa dari rumah sakit, Ya Pak? responnya waktu itu kami dipanggil ya untuk mengisi data komplainan. Oke. Ya, terus kita isi gitu. Bahasanya arti kata kami rasa semua orang tua berharap anaknya sembuh seperti awal gitu Ya. kan. Karena anak saya ini tulang punggung dari keempat anak. Gitu. Waktu itu kami ketemu dengan Bu Yayet. Bu Yayet itu adalah Perwakilan dari rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Di ini apa Cak? Difasilitaskkan Pak. Maksud Ibu apa fasilitasnya? Di ini nanti kan bolak-balik kan perlu ambulan. Alhamdulillah Bu. Ya. Difasilitasi oleh rumah sakit Ya, untuk antar kontrolnya, antar jemputnya. Ya, bolak-baliknya. Tapi dari pihak rumah sakit, Pak, apakah ada keterangan dari para dokter Bu Ratih ini nantinya akan bisa kembali normal, akan bisa jalan kembali? Bisa. Bisa, Cuma kata tempo rumah- waktu lama. Terus saya bilang lamanya kira-kira kapan dok? Ya. Kita nggak bisa tentukan. Kata dokternya. Entah 6 bulan, entah setahun, entah berapa kita nggak tahu. Waduh, dia bilang untuk biaya kebutuhan hidup sehari itu gimana? Oh, dalam tempo waktu lama. Biaya sehari-hari kan tadi Bapak sampaikan Ibu Ratih ini tulang punggung. Iya. Berarti untuk pekerjaannya tidak Otomatis berhenti. Biaya sehari-hari itu seperti apa, Pak? Bagaimana cara menghidupi Bapak? Ya saya dapat saya bantu saudara-saudaranya, abangnya itu pun kalau ada rezeki, karena mereka pun sudah punya keluarga kan, nggak bisa full kan ya. Oke, kebetulan kami ini cuma tukang ojek. Pak Budi, izin mohon maaf sebelumnya, suaminya Bu Ratih kemana, Pak? Ya setelah melihat seperti ini ya lari sudah. Lari dalam pengertian kabur, tidak bisa dikontak, Pak. Dikontak waktu itu pernah. Jawabannya seperti itu. Seperti apa, Pak? Minta duit mulu gitu. Terus saya bilang wajar kan, dimanapun istri ya minta nafkah ya ke Ke suami, betul. Ya sudah, seada bapak, sekuat bapak, sekuat saudara kamu. Suaminya kerja apa, Pak? Berarti selama ini pengangguran. Pak Budi, mohon maaf sebelumnya, kondisi Bu Ratih yang saat ini terkapar, begitu tidak bisa berjalan lagi, dan baru melahirkan, kehilangan pekerjaan, suaminya kabur. Untuk kondisi mentalnya sendiri seperti apa kalau Bapak melihat anaknya? Ya kadang dia bengong gitu ya. Sering bengong. Terus terucap, mendingan gue mati. Bu Ratih sempat sampaikan Iya. itu. Setiap gitu selalu sampaikan begitu. Sempat drop berarti ya, Pak? Bapak bilang, jangan gitu Ratih, jalan. Kamu punya tempat, tempat masih jauh. Sabar. Allah nggak tidur, kita nggak tidur. Semangat, itu Pak. Semangat, semampu Bapak. Boleh izin saya ngelihat Bu Ratih, Silakan. Pak Budi? Iya, silakan. Boleh. Assalamualaikum. Di situ juga suntik yang kedua kalinya mungkin belum naik ya. Ya. Itu udah di black lagi. Bu Ratih masih berasa? Masih perihnya, nauzubillah.